bab baru yaitu bab tentang kaidah pencacahan. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang aturan penjumlahan dan perkaliannya. Oke, biasanya ini banyak digunakan oleh pemerintah untuk membuat jalur alternatif. Nih, pernahkah kamu melihat kemacetan? Biasanya untuk di kota-kota besar terdapat beberapa jalur alternatif menuju suatu tempat, dan jalur ini diperlukan para pengendara untuk menghindari macet atau mengurangi lama perjalanan. Untuk menentukan banyak cara memilih jalur alternatif tersebut, maka dapat digunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Ini biasanya digunakan oleh pemerintah ya. Kemudian adapun cakupan materi pada bab ini, untuk hari ini kita akan belajar tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian pada pertemuan selanjutnya ada permutasi dan juga kombinasi. Ya, untuk kali ini kita cukup belajar dua dulu aturannya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama untuk aturan penjumlahan. Yang pertama, dalam suatu hari, Ali dapat menyelesaikan satu laporan keuangan. Jika terdapat 4 laporan jenis neraca, 2 laporan jenis laba rugi, dan 1 laporan jenis arus kas yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu, berapa banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan? Jadi pada hari pertama, itu berapa banyak laporan yang bisa dikerjakan Ali? Mari kita bahas bersama. Dari permasalahan tersebut, kita tahu bahwa banyak laporan neraca itu ada 4, dilambangkan dengan N1, banyak laporan laba rugi itu ada 2, dilambangkan dengan N2, dan banyak laporan arus kas itu ada 1, dilambangkan dengan N3. Pada permasalahan ini, pilihan laporan dapat dibuat Ali adalah membuat laporan neraca atau laporan laba rugi atau laporan kas. Jadi, perhatikan yang ini bold hitam, kita menggunakan kata atau. Ya, ada pilihan atau salah satu yang harus dikerjakan. Sehingga kalau ada persoalan seperti ini ya, tidak bisa dia mengerjakan laporan neraca dan laporan laba rugi dan laporan kas dalam satu waktu. Ini dia pilihan yang ditanya. Jadi kita pakai atau, tidak bisa dikerjakan secara bersamaan sehingga menggunakan aturan penjumlahan, sehingga tinggal kita jumlahkan saja 4 tambah 2 tambah 1. Berarti banyak laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan adalah 7 pilihan. Oke, kita lanjut ke aturan perkalian. Seorang guru akan membagi 3 buah jenis buku kepada 5 orang siswa. Berapa banyak pasangan jenis buku dengan murid yang mungkin disusun? Oke, pada permasalahan di atas, karena diminta pasangan jenis buku dan murid, maka dapat menggunakan aturan perkalian atau aturan pengisian tempat. Jadi ini kata kuncinya yang misboard hitam. Pasangan jenis buku dan murid. Jadi dua-duanya ini dipasangkan atau dilakukan secara bersama. Buku dan murid disusun secara bersama, tidak bisa dipisahkan, sehingga menggunakan kata hubung dan. Kita gunakan aturan pengisian tempat. Untuk yang 3 ini melambangkan banyak buku, jenis buku, 5 melambangkan banyak siswa, sehingga banyaknya kemungkinan susunan yang bisa dibuat adalah 15. 3 kali 5 yaitu 15. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Itu ada Budi mempunyai 5 baju, 3 celana panjang, dan 2 topi yang berlainan warna. Ada berapa pasangan baju, celana panjang, dan topi yang dapat dipakai? Nah, sekarang ditanya adalah pasangan baju, celana panjang, dan topi yang dapat dipakai. Maka wajib menggunakan kata hubung dan, serta tidak bisa menggunakan kata hubung atau, sehingga menggunakan aturan perkalian. Jadi ini baju, celana panjang, dan topi ini harus dipasangkan dalam satu waktu, dipasangkan secara bersama, tidak merupakan pilihan ya, bukan menggunakan kata hubung atau. Baju, celana panjang, dan topi, sehingga kita menggunakan aturan perkalian. Baju dilambangkan dengan 5, celana panjang ada 3, dan topi ada 2. Berarti ini tinggal kita kalikan pasangannya, 5 kali 3 kali 2, yaitu ada 30 pilihan baju dan celana panjang dan topi yang dapat digunakan. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Seorang hendak berpergian dari kota A menuju kota C melalui kota B. Dari kota A ke kota B ada 4 jalan, dan dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk berpergian dari kota A menuju kota C? Oke, masalah di atas kita gambarkan dulu dalam diagram nih biar lebih gampang. Dari A ke B sendiri ada 4 jalan. Oke, kita buat 4. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Pertanyaannya, berapa banyak cara dapat ditempuh untuk berpergian dari kota A menuju ke kota C? Ingat, ini A, B, ini wajib melalui B, kemudian baru bisa ke C, sehingga ini wajib bersama, sehingga kita gunakan kata hubung dan A, dan B, dan C. Berarti dihubungkan ketiga-tiganya,
sehingga jelas ini menggunakan aturan perkalian. Kita kalikan ini untuk A ke B ada 4 alternatif, berarti 4 kali 3, yaitu ada 12 alternatif jalan. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal terakhir. Orang hendak berpergian dari kota A menuju kota D nih, melalui kota B atau kota C. Jadi ada 2 pilihan kota yang bisa dilalui. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan, dari kota B ke kota D ada 4 jalan. Dari kota A ke C ada 2 jalan, dari kota C ke D ada 3 jalan. Berapa banyak cara dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A menuju kota D? Kita lihat penyelesaiannya. Oke, kita gambarkan dulu ke dalam diagram ya. Dari A ke B sendiri ada 3, B ke D ada 4 jalan. Kemudian A ke C ada 2, C ke D ada 3 jalan. Oke, maka permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan gabungan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Karena di sini ada 2 alternatif, bisa melalui B atau melalui C. Yang pertama kita cari adalah banyak cara berpergian dari kota A ke D, tapi melalui B dulu nih. Melalui B dulu berarti ada 3 kali 4, ada 12 jalan. Kemudian dari A ke D tapi melalui C dulu, berarti ada 2 kali 3, berarti ada 6 jalan. Jadi banyak kemungkinan jalan seluruhnya yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota A ke kota D melalui kota B atau kota C itu adalah 12 ditambah 6, karena ini kita menggunakan aturan penjumlahan. Oke, kesimpulannya dari yang kita pelajari saat ini adalah aturan penjumlahan itu sendiri adalah banyaknya beberapa kejadian ya, bisa N1, N2 sampai NK kejadian, di mana kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan. Nah ini dia. Dan biasanya menggunakan kata hubung atau, dia merupakan pilihan, tidak bisa terjadi secara bersamaan. Maka itu tinggal kita jumlahkan saja. Sementara untuk aturan perkalian adalah kejadian-kejadian misalnya N1, N2 sampai NK, di mana semua prosesnya dapat dilakukan secara bersamaan atau berkelanjutan. Jadi semua kejadiannya dapat dilakukan secara bersamaan atau berkelanjutan, dan biasanya menggunakan kata hubung dan. Ya, ini pasangan-pasangan tadi yang wajib ada, semuanya dapat dilakukan dalam waktu bersamaan, maka ini kita gunakan aturan perkalian. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Miss punya sebuah kata mutiara dari Aristoteles. Pendidikan adalah ornamen kemakmuran dan sebuah perlindungan dalam kemalangan. So guys, jangan remehkan pendidikan, raihlah pendidikan setinggi-tingginya, dan tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar.